Bab 97. Kak, aku ingin pergi. Meskipun Mileye tidak mati di alam rahasia ini, namun tujuan Jahon Li sudah tercapai. Membuat musuh. Berapa banyak musuh yang dibuat Mileye dan Akademi Changlan dalam pertempuran ini? Tanpa perlu membahas yang lain, Akademi Changmu di Kerajaan Dayun dan organisasi pembunuh di dunia gelap bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Akademi Changlan saat ini. Dan sekarang, Akademi Changlan menyinggung bukan hanya satu, tapi dua. Selain itu, ada keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya serta beberapa akademi di negara lain. Memikirkan kekuatan yang akan dihadapi Akademi Changlan selanjutnya, tawa Jahon Li tiba-tiba menjadi lebih gila. Di samping Mileye, Bennett Mo melirik Jahon Li, "Aku benar-benar ingin membunuh bajingan ini." Mileye mengangguk, memukul dia. Bennett Mo memelototi Mileye, "Kamu ingin aku menyerang lebih dulu lagi?" Mileye. Pada saat ini, Jahon Li berhenti, dia melirik Mileye dan yang lainnya, lalu berakhir di Mileye, "Kalian cukup tunggu kematian kalian tiba." Setelah berbicara, dia dan pria berjubah hitam di sampingnya berbalik dan menghilang ke langit. Di lapangan. Setelah Mileye terdiam sejenak, dia melirik mayat-mayat di tanah tidak jauh, "Ambil harta-harta mereka." Bennett Mo tersenyum dan bergegas keluar lebih dulu. Harta rampasan. Orang-orang yang datang ke sini bukan orang biasa, jadi barang-barang yang mereka bawa semuanya berkualitas super. Selain silver armor paling berharga, Mileye juga mendapatkan 7 buah senjata spiritual kualitas super, di antaranya ada 5 hingga 600 ribu batu spiritual, selain itu, ada 1 cincin. Sedangkan Bennett Mo dan yang lain juga memperoleh banyak dan setiap orang mendapat beberapa buah senjata spiritual. Menjadi kaya. Benar-benar kaya. Karena senjata spiritual kualitas super bisa dijual dengan harga jutaan dan sekarang mereka masing-masing memiliki beberapa. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye berjalan ke arah Nadia Jiang. Dia mengeluarkan 2 alat spiritual senjata spiritual kualitas super dan menyerahkannya kepada Nadia Jiang, "Untukmu." Nadia Jiang melirik Mileye, "Untuk apa?" Mileye menyeringai, "Aku tidak bisa membiarkanmu datang dengan sia-sia." Nadia Jiang berkata dengan dingin, "Apakah aku di sini untuk 2 senjata spiritual kualitas super ini?" Ketika Mileye hendak berbicara, Bennett Mo yang berada di sampingnya tiba-tiba tersenyum tipis, "Bandit Ye, Tuan Putri ke-9 jelas datang karena kamu, dasar bodoh." Pada saat ini, Tuan Putri ke-9 tiba-tiba menghilang di tempatnya. Bennett Mo terbang langsung beberapa meter jauhnya, kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Tuan Putri ke-9 melirik Bennett Mo di tanah, "Kamu tahu terlalu banyak." Bennett Mo. Di sampingnya, Jeffrey mengacungkan jempol pada Tuan Putri ke-9, pukulan yang bagus. Semua orang. Pada saat ini, Agnes Ji yang tidak jauh darinya tiba-tiba menatap Mileye, "Bukannya kamu menyukai pria?" Semua orang menatap Agnes Ji. Nadia Jiang juga menatap Agnes Ji. Agnes Ji menunjuk Mileye, "Dia pernah bilang padaku kalau dia hanya menyukai laki-laki." Mileye. Mendengar ini, semua orang di lapangan memandang Mileye dengan tatapan aneh. Bennett Mo memanjat, dia melirik Mileye dan berkata dengan tegas, "Bandit Ye, kamu tidak benar-benar menyukai pria, kan?" "Sial, apakah kamu menyukai aku?" "Sial, aku beritahu kamu, aku masih normal. Jadi sebaiknya kamu buang niatanmu jauh-jauh." Wajah Mileye menggelap. Pada saat ini, Jeffrey di sebelahnya tiba-tiba bergerak beberapa langkah ke kanan. Ketika Jeffrey menatapnya, tatapannya sangat aneh, di mana ada sedikit kewaspadaan. "Mileye."
Mileye terdiam di dalam hatinya. Dia ingin menjelaskan, tetapi dengan penjelasan ini, Agnes Ji mungkin akan meledak. Meskipun wanita ini seorang tukang makan, tetapi jika menyangkut keseriusan, itu sangat menakutkan. Tapi jika tidak menjelaskan, tidak jauh dari sisi Mileye, Nadia Jiang melirik Mileye dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di matanya. Dia secara alami tidak akan percaya Mileye menyukai seorang pria. Apakah pria yang menyukai pria akan tertarik pada wanita? Dan pria di depannya jelas tertarik pada Ladia dan di lubang kecil air terjun. Memikirkan gambar-gambar tertentu, wajah Nadia Jiang tiba-tiba menjadi sedikit merah. Tapi segera kembali normal. Pada saat ini, SWAT King yang tidak jauh, tiba-tiba datang menghampiri Mileye dan semua orang melihat SWAT King. SWAT King melirik Mileye, "Kamu terluka sekarang dan aku SWAT King tidak akan mengambil kesempatan dalam kesempitan, jadi aku akan pergi ke Akademi Changlan untuk menantangmu." Mileye mengangguk, "Aku akan menunggumu." SWAT King tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Di samping Mileye, Benetmo melirik SWAT King, "Orang ini boleh juga." Dari ucapannya barusan, dapat terlihat dia adalah orang yang berkarakter. Mileye berbisik, "Tidak semua orang adalah penjahat." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Reno Gong yang berada tidak jauh dan Reno Gong tersenyum sedikit, "Selamat." Mileye memberi hormat, "Terima kasih." Reno Gong membawa Lin Siye ke depan Mileye. Lin Siye berjalan ke sisi Mileye. Dia memegang tangan Mileye dengan erat karena takut Mileye akan menghilang. Mileye mengusap kepala kecil Lin Siye dengan ringan, lalu memandang Reno Gong. Lalu Reno Gong tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, meskipun masalah kali ini sudah terselesaikan, namun apakah kamu tahu kamu akan menghadapi masalah yang lebih besar? Sekarang masalah kamu dengan Akademi Changlan baru saja dimulai." Mileye terdiam. Reno Gong melirik Mileye dan yang lainnya. Orang-orang yang datang dirawat dengan hati-hati oleh beberapa kekuatan. Hari ini, orang-orang ini semua mati di tanganmu dan mereka pasti tidak akan menyerah. Terutama Akademi Changmu Kerajaan Dayun dari Kingsu dan dunia gelap, dua kekuatan ini sangat berbahaya. Hari ini orang-orang mereka yang kehilangan di sini, pasti akan dibalas dan kali ini, pasukan ini tidak akan memberitahu kamu aturan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Singkatnya, sekarang saatnya untuk bertarung di belakang panggung, lalu sekarang aku tidak bisa ikut campur. Semuanya, jika kalian punya waktu, silakan datang ke Kerajaan Dayun. Aku percaya bahwa kalian pasti akan segera datang ke Kerajaan Dayun bila bisa melewatkan masalah kali ini, karena di sana barulah panggung besar yang sebenarnya. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya ke Mileye dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Di samping Mileye, Benetmo tiba-tiba berkata, "Apakah dia sedang mengajak kita untuk berteman?" Nadia Jiang berkata dengan suara rendah, "Jika kita bisa tetap hidup dengan baik dan menjadi lebih baik, dia akan berteman denganmu. Tapi jika tidak, sepertinya dia tidak akan repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada kamu." Ada beberapa orang berbakat sangat arogan yang hanya akan berteman dengan orang-orang hebat. Benetmo mengangguk, dimengerti. Nadia Jiang menoleh untuk melihat Mileye, lari. Melarikan diri. Semua orang memandang Nadia Jiang. Jiang Jiu menatap langsung ke Mileye, "Kamu harus melarikan diri. Jika kamu tidak melarikan diri, kamu tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Lari sekarang dan tunggu situasi di masa depan." Mileye menggelengkan kepalanya. Nadia Jiang berkata dengan marah, "Tidak bisakah kamu mendengarkan sekali saja? Tidak ada yang memalukan dengan melarikan diri." Mileye tersenyum pahit,
jika aku kabur, bagaimana dengan bocah Mo dan yang lainnya serta Akademi Changlan? Nadia Jiang terdiam. Mileye memandang Benet Mo dan yang lainnya. Aku dan adikku tidak perlu khawatir akan apapun dan dapat melarikan diri kemana-mana. Tetapi bocah Mo dan Jeffrey berbeda. Mereka memiliki keluarga, di mana tidak dapat melarikan diri sama sekali. Jika aku melarikan diri, orang-orang itu pasti akan menyusahkan kalian atau keluarga kalian. Berbicara tentang ini, dia memandang Nadia Jiang. Mereka bahkan akan menyusahkanmu. Nadia Jiang terdiam. Benet Mo menghela nafas dengan suara rendah. Bandit Ye, lebih baik kamu lari. Sedangkan kami. Mileye menggelengkan kepalanya, menyela kata-kata Benet Mo, jangan membahas hal ini lagi. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Lin Siye dan berkata sambil tersenyum, kita hadapi susah dan sulit bersama-sama, ya. Pada saat ini, Nadia Jiang tiba-tiba berkata, sebenarnya, semua orang sudah berada di kapal yang sama. Orang-orang itu tidak akan membiarkan Mile dan juga Akademi Changlan. Setelah mengatakan itu, dia melirik Benet Mo dan yang lainnya, jika kalian bertiga lemah, mungkin masih ada peluang. Tetapi kalian bertiga tidak lemah dan bakat kalian juga sangat bagus. Orang-orang itu tidak akan membiarkan kalian tetap hidup yang bisa saja menimbulkan masalah di masa depan. Mereka pasti akan membunuh mereka semua. Benet Mo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terlalu bagus juga sebuah kesalahan. Jeffrey melirik Benet Mo, pipimu lebih tebal dari pantatku. Benet Mo memelototi Jeffrey, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu adalah seorang tunawicara. Jeffrey berkata dengan suara rendah, tidak senang denganmu. Benet Mo mundur beberapa kaki, dan dia memberi isyarat kepada Jeffrey, datang dan pukul aku. Jeffrey. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang Jiang Jiu dan hendak berbicara ketika seorang gadis kecil muncul di lapangan. Melihat gadis kecil ini, Mileye tertegun sejenak. Dia mengenal gadis kecil ini, itu adalah gadis kecil yang memberi Lin Siye giok api langit. Gadis kecil itu mengenakan jaket empuk berwarna merah muda dengan cambuk panjang yang diikat di belakang kepalanya, terlihat sangat imut. Sayang sekali matanya terlalu dingin. Gadis kecil itu mengabaikan semua orang di sekitarnya. Dia berjalan ke depan Lin Siye. Pada saat ini, Benet Mo tiba-tiba berjalan ke arah gadis kecil itu. Dia menatap gadis kecil itu, sambil terkekeh, gadis kecil, tidak ada orang dewasa yang datang bersamamu. Setelah mengatakan itu, dia akan menyentuh cambuk di belakang kepala gadis kecil itu. Benet Mo terbang tanpa peringatan. Beberapa puluh kaki jauhnya, Benet Mo menabrak tanah dengan keras, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang besar yang dalam. Di lubang yang dalam, Benet Mo meratap, sialan itu sangat sakit. Semua orang. Gadis kecil itu menatap Lin Siye, ikut aku. Mendengar ini, Mileye langsung menghadang di depan Lin Siye. Dia menatap gadis kecil itu dengan waspada. Gadis kecil itu menatap Mileye dengan dingin, bisakah kamu melindunginya? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan melindunginya dengan nyawaku. Gadis kecil itu berkata dengan dingin, apakah nyawamu itu berguna? Apalagi yang ingin Mileye katakan? Gadis kecil itu berkata dengan dingin, Akademi Changmu dari Kerajaan Dayun, meskipun tidak memiliki banyak alam ribuan semesta, namun masih mudah menemukan puluhan orang. Selain itu, ada dunia gelap di mana organisasi pembunuh ini dulunya bahkan pernah membunuh master alam ribuan semesta tingkat puncak. Selain dua kekuatan ini, ada banyak kekuatan besar dan kecil di Qingzhou, di mana mereka semua akan datang untuk membalas dendam padamu. Pada saat itu,
Apa yang akan kamu gunakan untuk melindunginya? Mileye mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya sedikit jelek. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba berbisik, "Kak, aku ingin pergi bersamanya." Tubuh Mileye sedikit gemetar, dia berbalik untuk melihat Lin Siye dan untuk sesaat, tanpa peringatan, dua garis air mata langsung mengalir dari matanya. Bersambung.